Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bimo. Dan di video kali ini, sesuai dengan teman-teman lihat di thumbnail YouTube saya, yakni adalah perbedaan ahli K3 umum, Kemnaker, dan BNSP. Yang mana memang ini saya mau share. Kenapa sih saya share? Jadi begini, sebelumnya saya juga telah mengikuti pelatihan ini kurang lebih 4 hari, khususnya di bidang K3 dan sertifikasi ahli K3 umum BNSP. Dan memang bagi teman-teman yang sudah punya ahli K3 umum Kemnaker, saran saya sih memang wajib mengikuti, baik sekali ya untuk mengikuti training dari ahli K3 umum BNSP. Yang pertama adalah manfaatnya untuk menambah wawasan teman-teman, kemudian juga untuk memperbarui semacam perundangan baru, transfer knowledge dari pemateri ke kita itu cukup baik juga ya. Oke, saya nggak lama-lama, nanti di akhir sesi ini saya mau sharing. Jadi di akhir sesi kita akan sharing. Saya baru dapat nih surat penunjukan sama PIN dari BNSP. Ntar kita lihat bareng-bareng ya, simak sampai habis. Oke, lanjut. Sesuai dengan tema kali ini, lebih spesifik, perbedaan ahli K3 umum Kemnaker dan BNSP itu apa sih? Keduanya memang diakui secara hukum di Indonesia, namun ada perbedaannya itu seperti ini. Jadi untuk yang ahli K3 umum yang Kemnaker itu pihak yang mengeluarkannya adalah Kementerian Ketenagakerjaan ya, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, yang memang nanti teman-teman tuh dapat sertifikat gitu ya, calon ahli K3 umum, kemudian juga dapat PIN ya kan, dapat lisensi dan surat penunjukan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang pihak yang mengeluarkannya adalah dari Kemnaker untuk ahli K3 umum. Sedangkan untuk di sertifikasi ahli K3 umum BNSP, maka yang mengeluarkan adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu ya. Masing-masing memiliki payung hukum. Jadi teman-teman gak usah khawatir, saya mau ngambil yang mana nih? Ambil dua-duanya bagus, ambil salah satunya juga bagus. Monggo silakan. Kemudian lama waktu pelatihan ini sebenarnya bervariasi. Jadi di ahli K3 umum ini kurang lebih 12 hari kerja. Jadi teman-teman yang mau mengikuti ahli K3 umum, training ahli K3 umum versi Kemnaker, maka teman-teman wajib mengikuti pelatihan ini selama 12 hari kerja. Nah, biasanya pelatihan ini dilakukan di kota, ada juga di tempat wisata. Banyak sekali teman-teman yang mengikuti ahli K3 umum itu di puncak sekalian liburan gitu ya, itu bagus juga. Atau di hari kerja dari jam 8 sampai jam 5, itu juga bagus juga sih gitu ya. Dan di hari akhir nanti ada asesmen gitu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau mengikuti ahli K3 umum BNSP, maka teman-teman wajib mengikutinya selama 4 hari kerja gitu ya. Sekarang udah ada kok training ahli K3 umum, baik yang Kemnaker dan BNSP itu dilakukan secara daring atau online. Jadi teman-teman yang memang kesulitan dari segi waktu, kesulitan dari segi biaya, dan ini cukup murah ya, lebih murah dibandingkan training ahli K3 umum tatap muka. Jadi melalui virtual itu lebih murah, kurang lebih 4-5 juta, dibandingkan kalau kita tatap muka langsung kurang lebih bisa 5-7 ya biayanya ya, 5-7 juta. Sedangkan untuk yang ahli K3 umum BNSP ini ya bervariasi ya, dari mulai 3-5 lah ya, 5 juta gitu. Jadi teman-teman monggo ikuti, keduanya juga bagus, salah satunya juga bagus. Oke. Dan beda yang nanti di K3 umum BNSP ini ada beberapa tingkatan ya, ada utama, madya, dan muda, madya, dan utama. Nah, muda, madya, dan utama ini sesuai dengan core kompetensinya masing-masing. Jadi teman-teman yang akan mengambil core kompetensi di ahli K3 muda tidak akan diujikan di ahli K3 madya, dan juga tidak akan diujikan untuk ahli K3 utama. Sedangkan kalau yang utama tentunya mengambil core kompetensinya lebih banyak dibandingkan yang muda dan madya.
gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Oke, ini terkait dengan waktu lama pelatihan. Oke, berikutnya adalah di dokumen yang diterima setelah pelatihan. Nah, ada beberapa dokumen yang diterima apabila teman-teman telah selesai melakukan pelatihan dan lulus ya. Lulus sertifikasi ahli K3 umum. Nah, kalau untuk ahli K3 umum BNSP sendiri, teman-teman akan mendapatkan yang pertama adalah saya tunjukkan ya. Jadi ini punya saya baru dapat hari ini, persis hari ini. Ini mungkin nanti saya coba tampilkan di akhir slide. Dan juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi ya, seperti ini ya. Ini punya saya, mungkin nggak kelihatan. Dan juga ada kartu semacam kartu penunjukan lah ya, identitas yang bisa digunakan teman-teman untuk apabila diperlukan dalam melakukan penindakan atau investigasi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Dan juga sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar kerja ya. Apabila teman-teman yang memang mau berkarir di bidang K3, teman-teman wajib memiliki kompetensi di bidang K3 disertai dengan sertifikatnya, gitu ya. Dan untuk ahli K3 umum Kemnaker sendiri, teman-teman akan mendapatkan 3. Ya, kurang lebih 3. Yang pertama lisensi K3, surat penunjukan, dan juga PIN. Jadi PIN-nya kurang lebih sama seperti ini ya. Sama seperti ini, gitu ya. Dan memang sertifikatnya nanti agak berbeda. Jadi kalau di K3 umum itu BNSP ya, di sini tertulis dengan kualifikasi ahli K3 umum. Nah, jadi kalau teman-teman nanti dapat sertifikatnya untuk K3 umum Kemnaker itu ditulisnya calon ahli K3 umum. Nah, baru calon ya, belum ya, kalau bisa dibilang baru semi lah, baru tahap middle. Makanya dilengkapi dengan adanya BNSP ini, gitu. Bagus banget ya. Oke. Dan seperti itu kurang lebih untuk dokumen yang diterima setelah pelatihan. Sedangkan untuk masa berlakunya untuk K3 umum dan BNSP sendiri itu masing-masing berlaku 3 tahun ya. Berlaku 3 tahun. Untuk perpanjangannya gampang banget. Kalau untuk Kemnaker itu hanya 1 untuk lisensi K3-nya itu. Jadi tinggal menyerahkan ke ke provider. Kalau saran saya ke provider training K3, mereka yang urus nanti, dan juga sertifikatnya itu diurus oleh mereka. Sedangkan untuk perpanjangan sertifikat di K3 umum BNSP, maka teman-teman harus melakukan ujian ulang atau reassessment tiap 3 tahun sekali. Nggak masalah, jadi memang teman-teman akan dilihat lagi apakah teman-teman layak menyandang seorang yang memiliki sertifikasi K3 umum ya. Sama-sama bagus, hanya saja beda metodenya aja gitu ya. Oke, sedangkan untuk yang poin berikutnya adalah terkait dengan dasar hukum. Pada prinsipnya semua untuk ahli K3 umum Kemnaker dan BNSP sendiri itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan juga memang nanti ketika kita tarik lagi ke atas itu kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang K3. Dan adapun untuk penunjukannya Kemnaker sendiri, ahli K3 Kemnaker itu diatur di Permenaker nomor 2 tahun 1992. Ya, udah lama banget. Sedangkan untuk sertifikasi ahli K3 BNSP itu keputusan Kemnaker nomor 42 /3 tahun 2008 ya, kurang lebih usianya baru 12 tahun ya untuk BNSP, sedangkan yang untuk yang K3 umum Kemnaker usianya sudah 28 tahun peraturannya ya. Oke, kurang lebihnya itu. Dan apa bedanya sih? Kalau yang di BNSP sendiri itu ada namanya kualifikasi kompetensi atau KKNI ya. Jadi di sertifikatnya itu dituliskan KKNI-nya nomor berapa gitu ya, yang sudah diujikan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan memang untuk bagian berikutnya terkait dengan kompetensi, untuk ahli K3 Kemnaker ini dituntut untuk menguasai regulasi yang apa sih yang ada di peraturan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga legal obligation yang terkait ya. Jadi nggak cuma ke Kemnaker tapi lebih kepada compliance. Jadi itu penting banget.
Nah, sedangkan yang BNSP sendiri gimana? Ya sesuai dengan tingkatan. Kalau memang dia K3 muda, ya dia roles dan responsibility-nya hanya sebatas itu. Jadi tidak sampai ke madya maupun utama. Sedangkan yang utama, misalnya K3 utama, ya responsibility-nya lebih besar tentunya. Ya, adapun lebih detailnya teman-teman nanti kalau mau browsing silahkan masuk ke peraturannya Kemnaker. Teman-teman cari browsing di Google Kementerian Kepmennaker Trans nomor 42 ya tahun 2008 ini, teman-teman cari pasti ada gitu ya, salinannya ada ya, versi PDF-nya ada. Oke. Kemudian teman-teman tadi saya janji untuk showing masalah apa namanya bentuknya gimana sih Mas untuk yang K3 ini, K3 BNSP. Oke, saya coba tampilkan ya sebentar. Ini saya stop dulu. Tunggu sebentar. Oke, jadi untuk yang ya. Maaf, sebentar. Oke, jadi yang untuk yang sertifikasi K3 umum BNSP, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat seperti ini. Jadi ini ini saya tutup dulu ya. Takut kelihatan kan. Oke, kelihatan nggak? Ya, sorry ini plastik ya, Mas. Belum saya buka sebenarnya. Ya, terus sertifikat kompetensi gitu ya. Dan di sini ada kartunya. Nah, kartunya ini teman bisa taruh di dompet sih. Bacaannya ini di sini sertifikat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja. Nomor sertifikat bla 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 bla, masa berlaku sampai 5 November 2023. Nah, di sini juga ada apa namanya? QR code ya. Jadi memang buat tracing lebih gampang. Dan di bagian belakangnya ini teman-teman bisa lihat ini di sertifikat ini ada hologramnya ya. Jadi memang nggak bisa dipalsuin ya. Teman-teman bisa lihatnya. Ada hologram di sini BNSP tulisannya sih. Terus di bagian belakang ini teman-teman bisa melihat ada daftar unit kompetensi yang diujikan waktu itu. Ya, banyak sekali ya. Jadi kayak yang pertama ini strategi pengendalian risiko, sistem tangkap darurat, komunikasi K3, pelaksanaan izin kerja, pengukuran faktor, bahaya lingkungan kerja, P3K, terus tindakan tangkap darurat, APD, program K3, sistem dokumentasi, manajemen risiko, evaluasi persyaratan, investigasi kecelakaan kerja, kurang lebih ada 13 ya. Ini teman-teman bisa lihat memang kita itu di Bandung ya. Ini bisa lihat nih ya. Kelihatan nggak sih? Bandung. Nah ya. Nah itu ini sertifikatnya. Saya masih ada. Dan kemudian untuk PIN-nya. Ini seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak? Sorry. Agak buram ya, sorry. Ini saya bacain aja deh. Penegak ketentuan Pancakarsa ahli K3, kurang lebih seperti ini. Ini teman-teman bisa pakai kalau pada saat teman-teman bekerja di lokasi yang memang kompetensi K3 teman-teman itu dibutuhkan. Jadi memang teman-teman ada dasar ya untuk menegur, untuk menyetop pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari saya. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat. Mohon maaf agak random, kemarin bicara pendidikan, sekarang masalah bicara pekerjaan. Memang saya di bidang K3 ya, dan juga di bidang quality assurance. Jadi memang suatu saat saya akan sharing masalah itu, dan juga sharing masalah K3 dan juga quality tentunya. Semoga konten-konten yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.